Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali ya. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi perlindungan sama Allah dan anak-anak selalu bahagia. Amin amin Allahumma amin. Nah, kali ini kita akan belajar tema 7 ya. Hari ini kita mulai belajar tema 7. Nah, hari pertama ini kita akan belajar tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Ada apa saja sih faktor keragaman yang menyebabkan Indonesia itu banyak budayanya, banyak agamanya, banyak sukunya ya. Jadi nanti kita akan belajar apa penyebab keberagaman di negara Indonesia. Wilayah Indonesia, ya, negara yang kita cintai ini terbentang luas antara Samudra Hindia di bagian barat dan Samudra Pasifik di bagian timur, ya. Jadi negara Indonesia itu sangat kaya akan kepulauan, ya, karena letaknya terbentang luas di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga Indonesia memiliki ribuan pulau dengan ratusan suku, bangsa, dan adat istiadatnya. Ya, setiap suku dan seni budaya di Indonesia itu punya keunikan sendiri-sendiri, punya ciri khas sendiri. Ya, jadi tidak bisa disamaratakan suku Jawa dengan suku Dayak dan yang lain sebagainya, karena memang suku-suku di Indonesia itu memiliki ciri khas sendiri, memiliki keberagamannya sendiri. Jadi kita harus bersyukur karena Indonesia kaya akan segala hal, terutama adat istiadat, budaya, dan suku bangsanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia ya. Anak-anak bisa membukanya di halaman 25 sampai 26 ya, tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Ya, jadi keragaman masyarakat Indonesia itu disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Apa itu letak strategis? Yaitu letak wilayahnya. Ya, berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak strategis itulah Indonesia terletak di tengah-tengah lalu lintas perdagangan dunia ya. Jadi anak-anak bisa melihat di peta yang halaman 25 itu bahwa Indonesia itu melewati lalu lintas perdagangan kelautan dunia ya. Jadi perdagangan dunia kan dulu lewat laut ya. Jadi Indonesia itu melewati garis lintasan tersebut. Nah, atau dilewati garis lintasan tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan banyak datangnya orang-orang asing masuk ke Indonesia. Nah, orang-orang asing tersebut atau orang-orang dari negara lain itu masuk ke negara Indonesia karena hal perdagangan. Selain itu mereka juga menyebarkan agama, adat istiadat dan kebudayaan negaranya ya. Baik ada yang maupun sengaja maupun tidak. Nah, dari masuknya banyaknya orang asing atau orang dari negara lain tersebut, akhirnya mereka membawa agama, adat istiadat mereka ke negara kita. Akhirnya muncullah keberagaman di Indonesia, muncullah banyak budaya, banyak adat istiadat, agama dan suku yang ada di Indonesia. Jadi faktornya itu karena Indonesia yang pertama karena letak strategisnya itu dilewati oleh negara-negara lain untuk perdagangan di dunia, maka dari itu banyak sekali budaya yang masuk ke Indonesia. Lalu yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia itu kan memiliki beribu-ribu kepulauan ya, yang membentang luas di Indonesia. Banyaknya pulau menyebabkan penduduk menempati satu pulau. Nah, itu tuh mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Jadi, setiap pulau-pulau di Indonesia itu
mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri, sukunya sendiri, rumah adat dan budayanya sendiri. Jadi setiap pulau itu mereka pasti ada kebudayaan dan adat istiadat yang mereka percayai. Nah, karena banyaknya pulau itu akhirnya tumbuhlah menjadi keragaman yang ada Indonesia, sehingga keragaman itu bisa tumbuh menjadi satu kesatuan untuk bangsa kita. Nah, dan di setiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Jadi setiap suku itu punya budaya dan adat istiadatnya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak suku dan budaya yang berbeda-beda. Jadi karena setiap pulau tadi suku dan budayanya berbeda, makanya memiliki keragaman budaya dan suku yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam ya. Indonesia itu kan kondisi alamnya ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, pesisir pantai. Maka dari itu akhirnya setiap kondisi alamnya itu berbeda-beda. Misalnya orang di pegunungan itu bermata pencaharian sebagai kebanyakan sebagai petani ya. Terus orang di dataran rendah kebanyakan bekerja di kantoran. Orang di pesisir pantai mereka banyak yang bekerja sebagai nelayan atau pedagang ikan. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khasnya sendiri dan mata pencahariannya sendiri serta budayanya sendiri-sendiri. Misalnya orang di daerah pegunungan mereka melakukan sedekah buminya di daerah perbukitan. Kalau orang di daerah pantai mereka melakukan sedekah buminya misalnya dilarung ke pantai atau dibuang ke laut seperti itu. Jadi setiap perbedaan kondisi alamnya itu mereka mempunyai budaya sendiri-sendiri dan ciri khasnya sendiri. Nah, karena perbedaan tadi tempat tinggalnya di pegunungan, di dataran rendah atau di dataran tinggi, akhirnya menimbulkan perbedaan mata pencaharian, perbedaan ekonomi, dan perbedaan budaya. Seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Nah, itu terlihat di pedesaan dan di perkotaan. Di perkotaan transportasinya banyak, ada pesawat, ada kereta api, ada mobil, motor, dan yang lain sebagainya. Kalau orang di pedesaan pasti akan beda transportasinya ya. Masih ada yang menggunakan sepeda, ada yang menunggangi kuda, ada yang juga yang sudah mempunyai motor atau mobil. Terus komunikasi pun seperti itu. Kita hidup di perkotaan, ya, sinyal untuk provider itu gampang, ya. Tapi di pegunungan hanya sinyal-sinyal tertentu yang bisa itu ya digunakan, hanya jenis-jenis provider tertentu. Jadi makanya kesenjangan di pedesaan dan di perkotaan itu masih banyak sekali di Indonesia karena memang wilayahnya dan iklimnya dan kondisi alamnya yang berbeda. Akhirnya transportasi dan komunikasinya pun yang digunakan berbeda. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang kelima, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi orang Indonesia itu gampang sekali menerima perubahan atau budaya-budaya baru yang masuk ya. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia ya, membawa pengaruh tentang keberagaman Indonesia. Masyarakat Indonesia itu gampang sekali untuk menerima budaya asing masuk ke Indonesia. Nah, maka dari itu sebaiknya kita itu harus memilah-milah mana budaya yang baik untuk kita tiru, mana budaya yang tidak baik untuk kita tiru ya, seperti itu. Nah, masyarakat di perkotaan itu sangat menerima orang asing. Tapi kadang masyarakat pedalaman mereka tetap bersikukuh untuk mempertahankan
melestarikan budayanya, itu juga bagus. Walaupun kadang juga akhirnya ketinggalan teknologi, tapi mereka berusaha untuk melestarikan budaya yang mereka punya. Seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya karena itu contoh budaya asing yang masuk seperti budaya K-pop, terus Harajuku, terus makanan ya, yang masuk yang bisa kita terima itu seperti makanan dari luar negeri, makanan dari negara lain, itu yang biasa kita konsumsi itu karena kita menerima terhadap perubahan atau ciri khas dari negara orang gitu, ciri khas dari orang asing tersebut. Jadi terus bukan hanya musik, tapi juga makanan, pakaian, ya pakaian kita sangat itu ya menerima aja. Ada yang pakaian dari Arab, style Arabik, style Korea, style Jepang dan yang lain sebagainya. Jadi banyak sekali budaya asing yang masuk di negara kita. Nah, setelah ini Bu Sherly, anak-anak bisa melihat di halaman 28 dan 2 sampai 30 di situ menjelaskan tentang persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Nah, kali ini ada tabel suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi kan jumlah penduduk Indonesia itu kan banyak. Nah, setiap daerah, provinsinya itu memiliki keragaman suku bangsa sendiri-sendiri. Ada dari Aceh, ada suku Aceh, suku Alas, Gayo, Gayolu dan lain sebagainya. Yaitu banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia yang persebarannya di setiap provinsi ya. Terus itu yang di halaman 28 ada Provinsi Aceh memiliki banyak suku ya, sukunya banyak, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu nama-nama suku yang ada di provinsi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada suku Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jogja, Jawa Tengah, ya itu provinsi-provinsi juga yang ada di Indonesia. Terus itu di Provinsi Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Kalimantan Selatan itu ada suku Dayak. Nah, suku Dayak pun dibagi menjadi beberapa banyak komunitas suku Dayak. Jadi setiap daerah itu mereka suku Dayak, tapi mereka Dayaknya sendiri-sendiri. Ada ciri khasnya setiap daerah di Kalimantan tentang suku Dayak. Alhamdulillah sudah sampai penghujung materi. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah mendengarkan, sudah menonton video dari Bu Sherly ini. Semoga anak-anakku sekalian paham atas penjelasan Bu Sherly. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan Bu Sherly. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.